adik-adik, kembali lagi di ibadah sekolah minggu Rehoboth Kids. Yeay, selamat hari minggu ya adik-adik semuanya. Kak Elsya sama Kak Heni berdoa semoga adik-adik sehat terus, semangat terus, sukacita terus, dan selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Nah Kak Heni, sebelum kita ikut nih ibadah sekolah minggu, kita mulai ibadahnya, kita mau inget-inget dulu yuk ayat hafalan minggu lalu. Ada di mana tuh Kak Heni? Ayatnya terdapat di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 Kak Elsia. Yuk kita ingat-ingat lagi yuk. Kita ulang sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Oke adik-adik yang udah siap sekolah minggu, Kak Elsya ajak adik-adik berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oh Yesusku. Yeay. Amin, puji Tuhan. Adik-adik kita bersyukur bersama-sama. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan satu pujian penyembahan kita dan bersyukur kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan.
Esok hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Adik-adik, yuk kita berdoa bersama-sama, kita lipat tangan untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat hari yang indah ini. Sebentar Tuhan, Kamu siapkan mendengarkan firman Tuhan. Biar hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Kami menurut akan firman-Mu Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapan yang dari Tuhan boleh memimpin untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kamu mendengarkan firman Tuhan. Kami siap di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Pagi yang indah ini kita bergembira, yang tadinya sudah bergoyang-goyang, mengangkat tangan, memuji Tuhan. Saat yang indah ini kita mau terima firman Tuhan. Kita sudah berdoa untuk terima firman Tuhan. Yuk, firman Tuhan hari ini judulnya Yes, I Win. Ya, aku menang. Menang dalam hal apa ya? Yaitu pemenang akan terima mahkota. Enak dong ada mahkotanya di kepala kita. Bukan itu mahkota dari surga itu. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kakak mau cerita. Nah, cerita kakak ini kemarin kakak janjian sama teman kakak. Kita lama tidak ketemu, kita mau ketemu di suatu tempat. Kita mau makan-makan di suatu restoran. Nah, saat itu kita sudah ketemu. Kita sudah kumpul dengan teman-teman, kita mau masuk ke restoran itu. Tapi kakak yang jaga tidak memperbolehkan kita masuk ke tempat itu karena tempat itu sudah penuh, sudah rame, banyak pengunjungnya yang makan. Kakak agak kecewa dong, padahal kakak jauh-jauh datang ke tempat itu. Tapi pada saat itu kakak lihat satu meja. Meja itu kosong, belum ada orang yang duduk. Kakak tanya dong sama penjaganya, "Kak, itu kan masih ada meja kosong. Kok nggak boleh kita tempati?" Nah, kakak itu bilang, "Kak, meja itu sudah dipesan kemarin." Nah, kalau sudah dipesan kan tempat itu tidak boleh ditempati kakak. Oh gitu ya. Kakak akhirnya agak kecewa lagi. Sudah ada kosong, padahal kakak pikir itu ada kosong, itu bisa kakak tempati. Ternyata enggak boleh. Nah, kita juga loh disediakan tempatnya asik banget. Di mana ya tempat itu? Nah, kita mau masuk firman Tuhan. Yuk, kita mau buka-buka Alkitab. Adik-adik boleh catat Alkitabnya. Kalau nanti lupa bisa buka lagi Alkitab itu ya. Catatannya bisa buka lagi. Yuk kita buka di Lukas 24. Di mana ya itu ya? Di Perjanjian Baru. Sudah ketemu? Oke. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Yuk kita baca sama-sama ya. Hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka, terangkat ke
surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat terakhir yang 53, mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Tuhan. Katakan amin. Yuk. Kalau kita kehilangan yang kita sayangi, kita pasti akan merasa sedih, kita akan nangis. Nah, itu yang dialami oleh murid-muridnya. Bukan hanya 12 muridnya loh, tapi semua murid-muridnya. Mereka sedih dan takut. Ya, nah itu yang disukai oleh si iblis. Kenapa kok disukai sama si iblis? Iblis itu senang sekali kalau kita menderita. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Waktu Tuhan Yesus disalib, iblis senang sekali. Hore, Tuhan Yesus sudah mati. Tuhan Yesus sudah mati. Dia pikir Tuhan Yesus itu kalah. Dia sengaja menakut-nakuti murid-muridnya dan mereka pasti akan sedih. Dia pikir gitu si iblis. Nah, kalau dia sedih, pasti si iblisnya mencari lagi bagaimana caranya. Tapi Tuhan Yesus bangkit. Dia menang atas maut. Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya setelah 40 hari dari kebangkitannya. Nah, Tuhan Yesus itu naik ke surga, menyediakan tempat untuk murid-muridnya. Di mana? Di Yohanes 14 ayat 1 itu. Nah, Tuhan Yesus juga meminta murid-muridnya untuk menceritakan tentang Dia supaya apa? Banyak orang-orang percaya kepadanya. Seperti kalian juga harus menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Apa sih kebaikannya Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus itu memberi kita sehat. Tuhan Yesus itu memberi kita makan minum. Tuhan Yesus itu memberikan tempat-tempat kita bisa sekolah, ya kan? Nah, kok orang percaya padanya bisa masuk surga sih? Bagaimana kalau orang berdosa? Nah, itu pertanyaannya. Karena dengan percaya sama Tuhan, percaya sama Yesus, dosa kita dihapus. Seperti penjahat yang disalibkan, yang di sebelahnya Tuhan Yesus. Meskipun penjahat, tapi dia percaya sama Tuhan Yesus. Dia bisa masuk ke surga. Tentu saja setelah kita dihapus, jangan berbuat dosa lagi. Tapi nanti aku buat dosa lagi dah. Nanti aku dihapus dosa kita. Tidak demikian. Kalau sudah kalian dihapus, kalian tidak boleh berbuat dosa lagi. Oke? Nah, kalian juga kakak, kalau kita sudah percaya, kita akan pasti terima janji Tuhan. Kita pasti naik ke surga. Kita nanti ada di tempat di surga yang indah. Tapi tidak boleh berbuat apa? Berbuat dosa lagi. Nah ini si iblis jadi kesal lagi karena dia berusaha terus. Berusaha supaya apa? Supaya semua orang tidak percaya sama Tuhan Yesus dan berbuat dosa lagi. Nah, akhirnya orang-orang yang berbuat dosa tidak percaya lagi sama Tuhan Yesus. Inilah peperangan rohani kita untuk melawan si iblis, melawan si jelek. Dengan segala bujukannya, dengan segala rayuannya, dia melawan diri sendiri dengan keegoisan. Kita tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Apa ya contohnya ya? Kalau kita minta sesuatu,
"Ma, aku belikan ini. Aku harus belikan ini." Itu tidak boleh. Itu artinya nanti kalian menang oleh iblis. Nah, iblis suka itu. Nah, tidak boleh. Nah, apalagi ya contoh ya yang kita menang atas iblis. Kita marah, iblis menang. Kita malas tidak belajar, iblis menang. Nah, supaya iblis tidak menang, kita harus rajin belajar. Kita harus semangat untuk membaca firman Tuhan. Nah, apakah kita akan menang dalam peperangan rohani ini? Firman Tuhan katakan, kita lebih dari pemenang. Apa? Kita adalah lebih dari pemenang. Artinya kita sudah pasti menang karena Tuhan Yesus menang melawan maut. Tuhan Yesus sudah membuka jalan ke surga. Tapi bukan berarti kita hidup seenaknya seperti kita berbuat dosa. Nah, kalau seperti itu kita akan kalah dengan iblis. Kita harus menjaga diri kita tetap kudus, tetap percaya sama Tuhan Yesus sampai kita bertemu Tuhan Yesus nanti. Tuhan Yesus akan janji datang kembali untuk menjemput orang-orang yang menang seperti kalian, seperti kakak, seperti papa, mama. Kita menang, yaitu orang-orang yang tetap percaya pada Tuhan Yesus. Nah, saat kita dibujuk sama iblis, kita berbuat dosa, jangan sampai mau. Ingat, kalian harus bisa mengalahkan iblis dan keinginan sendiri untuk berdosa. Kalau kalian terbujuk untuk berbuat dosa, kalian kalah. Tapi kalau kalian menolak bujukan iblis, kalian pasti menang. Nah, dan dia akan terus mencoba lagi iblis itu untuk membujukmu berbuat dosa. Kita pasti bisa menang karena kita lebih dari pemenang, dan pemenang akan masuk surga dan terima mahkota dari surga. Nah, contoh dari pemenang kita hari ini, kita mau Bumia juga teringat Bunda Teresa. Kalian pernah dengar Bunda Teresa? Nah, Bunda Teresa itu banyak melayani orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Nah, Bunda Teresa ini lahir di Makedonia Utara pada tanggal 26 Agustus 1910 dengan nama kecil Agnes Gonza. Pada saat umur 8 tahun itu, si Agnes itu ditinggal oleh ayahnya. Ibunya tapi dia suka menolong orang. Pada saat kesulitan uang pun mamanya tetap menolong orang. Nah, si Agnes ini dia, mamaku loh suka menolong orang. Aku mau seperti mamaku. Nah, pada saat itu dia bercita-cita menjadi seorang biarawati. Pada saat umur 17 tahun, si Agnes ini dia dikirim ke India dan dia berganti nama menjadi Suster Teresa. Karena apa? Dia melayani dan dia mengajar di Saint Mary. Dia mengajar geografi, dia mengajar katekisasi. Nah, dia terus mengajar. Nah, pada tahun 1944
Nah, dia diangkat menjadi kepala sekolah di situ. Nah, karena dia dulu pernah sakit TBC, dia tidak lagi bisa mengajar. Dia dikirim ke Kalkuta. Dia untuk menjalani kesembuhannya. Nah, saat itu di dalam perjalanan pun di Kalkuta dia terpanggil untuk melayani orang-orang yang terlantar, orang-orang miskin, orang-orang yang kumuh karena dia tidak punya uang. Akhirnya dia membuka sekolah di tempat itu untuk anak-anak yang kurang mampu. Dia juga membawa anak-anak ke rumah sakit dan merawatnya. Akhirnya Bunda Teresa mendirikan Missionary of Charity di Kalkuta dan berkembang tersebar di seluruh dunia untuk melayani apa? Orang-orang yang kekurangan, dan dia membangun rumah untuk penderita AIDS. Nah, pada tahun 1979 dia memperoleh hadiah Nobel. Nah, hadiah Nobel itu kan pasti berupa uang. Uang yang $6.000 itu dia tidak mengambil sepeser pun uang itu. Dia memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, akhirnya pada tanggal 5 September 1997 dalam usia 87 Bunda Teresa meninggal dunia. Nah, inilah contoh Bunda Teresa. Dia menjadi pemenang. Dia memenangkan banyak jiwa-jiwa. Dengan penghargaannya menerima Nobel, dia bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, untuk kita akhiri firman Tuhan hari ini, si iblis atau si jelek itu tidak suka jika kita hidup benar sesuai firman Tuhan. Apalagi jika kita mau berbuat baik seperti Tuhan Yesus. Dia akan halang-halangi dengan berbagai cara, seperti bujukan untuk berbuat dosa, masalah-masalah agar kita menyerah, masalah-masalah tidak bisa teratasi. Kita nanti menyerah. Tidak, kita harus menang melawan semuanya itu. Kita lebih dari pemenang, seperti judul kita, Yes I Win. Kita adalah pemenang karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu menang. Dia sudah menyediakan tempat untuk kita di surga. Nah, jadi kita adalah seorang pemenang. Tapi semua tergantung kita. Jika kita terbujuk untuk berbuat dosa terus-menerus, akhirnya secara tidak sadar kita menolak Tuhan Yesus. Tempat kita yang sudah disediakan Tuhan di surga tidak bisa kita tempati lagi karena kita sudah menolak Tuhan Yesus dan tidak bisa masuk ke surga. Kita harus menang melawan iblis. Kita tidak boleh mengikuti apa kehendak iblis. Nah, untuk hafalannya hari ini, yuk kita buka Alkitab di Roma 8 ayat 37. Yuk, sudah selesai. Setelah itu kita mau doa. Yuk kita sama-sama baca. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yuk kita tutup Alkitab kita. Kita akhiri ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu. Kami adalah seorang pemenang. Kami menang melawan iblis. Kami menang melawan si jelek. Kami mau terus mengikut Engkau Tuhan Yesus. Kami mau terus percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami akhiri ibadah ini. Kami mau Tuhan Yesus terus menyertai kami dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya.
Amin. Sampai jumpa.